Dokter Tan, pada malam hari Ya, ini kita mengangkat topik yang cukup seru dan mungkin ini lagi banyak menjadi perbincangan terkait isu kesehatan mental ya dok ya. ya, Karena ya, isu kesehatan mental ini dampaknya tidak hanya terkait psikologis atau mentalnya saja, tapi juga berdampak terkait fisik atau jasmaninya dan juga mungkin rohaninya juga ya dok ya. Karena betul, dampaknya betul banget. Oke, dok mungkin sebagai pembukaan, ini sebenarnya yang perlu disoroti dari kesehatan mental ini apa saja sih dok sebenarnya? Ya, jadi begini ya. Jadi kita sudah hampir 2 tahun ya masuk ke dalam era pandemi. Ya. Kita tahu bahwa situasi hidup kerap kali memberikan dampak stres yang berbeda-beda dengan orang lain ya. Jadi stresnya Mas Alvin beda dengan stresnya saya. Bagaimana saya menanggapi stres saya tentu beda dengan anak saya. Beda dengan teman-teman anak saya. Beda dengan barangkali angkatan di atasnya saya yang udah 60-70 tahun. Jadi problemnya adalah kita semua mengalami suatu situasi yang mengejutkan yang kita sendiri nggak pernah ngarepin kok kita hidup sekarang kayak begini ya, gitu loh ya. Jadi, nah yang menjadi menarik adalah bagaimana orang keluar dari situasi stres atau bisa they cope with that. Artinya coping itu artinya bergaul dengan stresnya, bergaul dengan rasa tidak nyamannya itu, kagetnya itu menentukan bagaimana orang ini ke depannya. Nah, kita lihat bahwa banyak sekali tidak bisa dihitung lagi barangkali artis yang katanya kehilangan job ya, salah satunya adalah yang paling gampang kita amati artis ya, karena mereka adalah public figure. Jadi bagaimana mereka kehilangan job, lalu kemudian ada yang ketangkep narkotik ya, yang udah pernah ketangkep lagi gitu loh ya, yang nggak kira-kira gitu loh. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah suatu situasi yang memang perlu kita cermati. Nah, yang menarik adalah kelakuan artis juga bisa jadi diikutin, ditiru ya sama orang yang bukan artis. Nah, ini yang menjadi mengerikan gitu loh ya. Jadi, nah ditambah lagi kalau kita perhatikan bahwa kita punya beberapa data ya. Mari kita baca bahwa ini salah satunya diambil dari lamanya FKUI ya kan, saya bacakan di sini bahwa ternyata ketika dari suatu penelitian dari Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa dari FKUI didapatkan bahwa 44,5 responden melaporkan konsumsi alkohol yang tidak berubah. Ya, bahkan tidak ada perubahan pola konsumsi rokok. Bahkan dari beberapa data yang saya dapatkan, orang yang merokok bahkan naik 16%. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa logikanya kan orang kemana-mana pakai masker ya. Tapi kok ini malah yang ngerokok makin banyak. Bukannya kalau pakai masker mestinya susah buat ngerokok gitu ya. Tapi ini malah kelihatan banyak yang nambah. Dan kita tahu bahwa merokok adalah salah satu cara beberapa orang untuk bisa keluar katanya sih stress release dengan cara merokok katanya. Nah, yang menarik adalah dari riset yang sama di FKUI ditemukan fakta bahwa terjadi peningkatan konsumsi sebesar 25,7% pada orang yang mengkonsumsi minuman alkohol. Ya, bahkan peningkatan 20,1% pada orang-orang yang merokok. Ya, nah ini adalah perubahan perilaku yang perlu kita waspadai ya. Nah, kalau Anda lihat grafik yang infografis yang sudah tertera di situ, yang barusan Anda lihat sekarang di sebelah saya, itu kan menarik bahwa ternyata pendapatan per kapita orang Indonesia itu justru pengeluaran terbesarnya yang nomor satu itu apa Mas? Makanan dan minuman jadi. Nah, nanti kita akan mau bahas nih. Ya, bagaimana 35% lebih itu penghasilan orang itu di belanja rumah tangga itu dihabiskan untuk makanan dan minuman jadi. Dan kaitannya apa? Kaitannya apa dengan masalah efek psikologis kita belakangan ini? So, ada kaitannya. Nanti saya mau bicara lebih banyak tentang itu. Tapi sekali lagi dari penelitian dari FKUI ini menarik sekali bahwa terjadi peningkatan konsumsi rokok dengan alkohol pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Di mana mestinya orang kalau misalnya dengan situasi pandemi kayak begini, ekonomi sulit, bukannya kita mesti berhemat, Mas. Ya, berhemat, lalu kemudian kita juga berhemat antara lain menjaga supaya jangan sampai kena sakit. Sebenarnya begitu sakit, bubar juga nih. Ke rumah sakit juga belakangan ini ngeri-ngeri sedap ya, karena takut masih ada trauma ya, trauma psikologis. Tapi di sisi lain juga kalau hari begini kita sakit, sementara kita punya secara finansial anjlok ya, siapa yang mau membiayai gitu loh ya. Jadi itu adalah pendahuluan saya barangkali, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.